teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk sesi belajar bersama di EF Learning pada malam hari ini. Sebelum kita mulai belajar malam kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, jadi di sini perkenalkan aku Akvina selaku moderator pada malam hari ini. Dan perkenalkan juga Kak Grace selaku pengajar mata kuliah matriks dan ruang vektor. Nah, pada malam hari ini Kak Grace akan mengajar teman-teman mengenai mata kuliah ini agar lebih siap mempersiapkan ujian mata kuliah matriks dan ruang vektor. Nah, Kak Grace ini dulu pernah mendapatkan nilai A pada mata kuliah tersebut dan pernah mengajar sebagai pengajar di EF Learning sebelumnya. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan memperdalam materi matriks dan ruang vektor dengan Kak Grace nanti. Dari Grace, udah bisa dimulai sekarang? Oke, terima kasih ke Kak Akvina. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Aku Grace Rianti Putar-Putar. Kalian bisa panggil aku Grace, aku dari IF24. Jadi malam ini kita bakal belajar bareng untuk mata kuliah matriks dan ruang vektor atau biasanya dikenal MRV. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya terkait MRV. Teman-teman di sini yang join itu diajarinnya sama siapa ya? Kalau di tahun aku tuh diajarinnya sama Pak Andiko. Kalau teman-teman sekalian siapa? Coba dong aku mau lihat teman-teman pada diajarin sama siapa. Oh iya, sama ini teman-teman nanti MRV-nya itu bakal open book atau close book. Guys. Oh, tunggu. Boleh bantu jawab di chat ataupun mengajukan diri untuk on mic ya. Yes, benar banget. Yuks. Open book, Kak. Oke, berarti bagus lah ya kalau open book. Ngajarnya siapa, guys? Oke. Ya udah dah, kalau misalnya teman-teman gak mau ngasih tahu juga. Oke, kalau misalnya di tahun lalu itu aku diajarin sama Pak Andiko. Bapaknya Pak Andiko tuh biasanya offline dan Pak Budi Santosa, Kak. Oh, aku belum pernah diajarin sama Pak Budi. IFH sama Pak Andiko, Kak. Oh, oke, berarti sama. Berarti kalau biasanya aku itu offline itu bapaknya nulis di papan tulis, terus kita kerjain kita kita kerjain offline dan open book gitu. Jadi kalau misalnya pada open book dan mungkin kalau yang diajarin sama Pak Budi boleh menyesuaikan aja ya teman-teman. Jadi aku bakal ngerjain soal-soal di tahun 2024 tepatnya di tahun aku gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, karena mungkin aku kayak nggak ngeliat Discord terus-terusan, jadi teman-teman boleh kayak ngajuin untuk bicara atau enggak teman-teman chat, nanti bisa dibantu sama moderator ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyain kayak penjelasan aku terlalu cepat atau kurang jelas, langsung tanyain aja, gue usah ragu-ragu teman-teman. Di sini kita bakal belajar bareng, oke? Jadi langsung aja aku nyiapin soal tahun lalu. Soal tahun lalu itu ditulis di papan tulis tapi aku ubah di sini biar lebih enak dilihat. Nah, jadi tuh ada sekitar 4 soal. Jadi dan aku pastiin teman-teman itu bakal bisa jawab karena MRV itu
UTS-nya itu rata-rata kayak kita belajar di SMA gitu. Jadi nggak akan kesulitan lah untuk teman-teman ngerjain soalnya gitu. Jadi langsung aja, ini di soal pertama. Nah, BTW kekecilan nggak soalnya atau udah pas? Kalau dari device aku udah pas. Oke, oke, nggak apa-apa, berarti udah pas lah. Jadi lanjut aja. Nah, di sini tuh kita bisa dilihat dikasih matriks yaitu A, B, sama C. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 matriks dan kita disuruh nentuin ini nilai W-nya itu berapa, X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, sama Z-nya itu berapa. Jadi kita disuruh nyari si nilai dari keempat variabel ini gitu. Jadi kita ngerjainnya itu pakai metode gini. Sorry. A sama dengan B kurang C. Nah, ini tuh mudah banget teman-teman. Nah, jadi kita uraikan dulu. Jadi bisa nih A sama dengan jangan sama dengan deh. A matriks A kayak X kurang Y, 2X kurang Y, 2X tambah Z, 3X tambah W. Nah, terus dia bilang sama dengan. Berarti kita sama denganin dong matriks yang ada di B, yaitu ada 6, 1, 3, 7. Dikurang dengan matriks C, yaitu ada min 2, min 1, 2, sama 6. Nah, jadi kita kerjain dulu nih si pengurangannya. Nah, kita tulis ulang dulu si A-nya. X min Y, 2X kurang Y, 2X tambah Z, 3X tambah W. Nah, sama dengan, ini tuh kayak pengurangan matriks kayak biasa aja. Kayak 6 kurang min 2 itu kan jadinya 8 ya. Terus 1 kurang min 1 itu 2, 6 kurang 2 itu 1, 7 kurang 6 itu 1. Nah, jadi kita udah dapat nih matriksnya. Dan ini tuh tinggal kaitkan aja sama pasangannya gitu. Jadi kayak partnernya ini tuh yang ini itu yang ini, terus yang ini itu yang ini, sama yang ini. Jadi udah ngebentuk persamaan nih. X kurang Y sama dengan 8. Itu bisa dibuat jadi persamaan pertama. Terus lanjut 2X tambah Z itu 2, itu persamaan kedua. Lalu ada 2X kurang Y itu sama dengan 1, itu persamaan ketiga. Dan terakhir itu ada 3, sorry ini bukan 3X ya, 3Z. 3Z. Nah, 3Z tambah terus 91 itu persamaan keempat. Sebentar, di Z. Oke. Aku hapus aja kali ya biar bagus. Sebentar aku hapus aja deh. Oke. Ini Z, ini Z. Oke. Nah, kita udah dapet 4 persamaan. Jadi sudah mudah banget ya, tinggal lakukan eliminasi substitusi. Jadi kita bakal milih persamaan yang pertama sama persamaan yang ketiga. Kenapa tuh pilihnya persamaan pertama sama ketiga? Ya karena sama-sama punya X, sama-sama punya Y. Gak mungkin dong kita sebenarnya bisa ya kalau teman-teman mau pakai persamaan yang lain yang pakai 2X tambah Z sama 2X kurangnya karena ada sama-sama X gitu. Terus ada Z sama Y gitu. Boleh aja terserah teman-teman, tapi yang pastinya yang pasti-pasti aja, yang mudah. Jadi kita pilih persamaan pertama sama persamaan ketiga. Sorry, oke. Di sini kita pakai persamaan 3 dikurang persamaan 1. Jadi 2X kurang Y sama dengan 1, terus X kurang Y sama dengan 8. Nah, di sini aku mau menghabiskan si min Y-nya ini. Jadi cara ngabisinnya itu adalah dengan dikurang.
Kenapa nggak dijumlahin? Ya kayak biasa ya, kalau misalnya min sama plus kan jadinya tetap min ya, jadi tetap tambah. Jadinya bukan ngabisin malah nambah jadi 2Y. Jadi kalau misalnya dikurangkan min Y dikurang min Y kan jadi plus ya. Jadi bisa dihabisin. Jadi 0, terus ini tuh 3X kurang X itu X. Terus min 1 kurang 8 itu min 7. Nah, udah dapat langsung X-nya. Jadi kita tinggal cari yang lain. Kita pakai yang X kurang Y untuk nyari si Y-nya. Ada 8. Sini min 7. Ini Y. Ini 8. Min Y 8 tambah 7. Jadi min Y sama dengan 15. Y sama dengan min 15. Y-nya udah dapat. Nah, sekarang kita nyari si W sama si Z-nya. Aku mau cari si X-nya dulu. Kita pakai 2X tambah Z sama dengan 2. 2X itu min 7. X-nya itu min 7 ditambah Z sama dengan 2. Terus ini min 14 ditambah Z sama dengan 2. Terus Z 2 ditambah 14 itu sama dengan 16. Yang terakhir 3Z tambah W sama dengan 1. 3Z, Z-nya itu udah dapat itu 16 ditambah W kurang 1. 3 kali 16 itu ada 48 tambah W sama dengan 1. W 1 dikurang 48 langsung saja min 47. Jadi udah ketemu nih semua hasil dari matriks yang diberikan dan ngejawab dari nilai-nilainya. Jadi ada X sama dengan min 7, Y sama dengan min 15, Z sama dengan 16, dan W sama dengan min 47. Nah, untuk nomor 1, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau penjelasan aku kurang atau aku kecepatan? Boleh banget langsung ditanyakan. Kalau aman, kita lanjut. Wah, rame banget. Bagus. Oke, aku tunggu. Sampai 19. Oke, Zaki, aman Kak. Oke, kalau misalnya aman semua, aman Kak. Oke, aku tunggu 2 orang yang sedang typing. Aman Kak, aman. Oke, kalau misalnya udah aman, nice banget. Ini aku cinta. Oke, aman Kak. Lanjut saja kalau misalnya sudah aman. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini soal singkat, jawaban mematikan. Tidak bercanda. Itu determinan matriks ini mudah ya guys, kayak gimana SMA deh gitu. Nah teman-teman, di sini kita dikasih determinan matriks, yaitu ada ini, kita namain lah matriksnya ini matriks A ya. Nah jadi ada 2, 0, 3, 0 segala macam. Jadi teman-teman dapat matriks ini dan kita disuruh mencari determinan si matriks ini. Oke. Yang perlu kita tahu, matriks ini itu adalah matriks 4x4 ya teman-teman. Nah, matriks 4x4 kan gak ada rumus yang kayak langsungnya gitu ya. Yang ada itu matriks 3x3 atau enggak 2x3 gitu. Jadi kita memerlukan bantuan, yaitu namanya ekspansi kofaktor, untuk membantu matriks-matriks yang gede biar bisa dikerjain gitu. Jadi kita bakal gunain metode ekspansi kofaktor. Nah, terus selain itu teman-teman juga harus perlu paham nih, kalau misalnya di matriks itu pasti udah tau lah ya, ada perempatnya itu ada plus min gitu. Jadi kayak ini tuh plus, ini tuh min, ini plus, ini min, ini min, ini plus, ini min, ini plus, terus ini plus, min, plus, min plus, min plus gitu. Nah ini tuh apa ya, harus diingat ya, karena terkadang bisa bikin lupa dan kalau misalnya kurang teliti jawabannya jadi salah guys gitu. Jadi sangat-sangat harus diingat ya. Oke gitu. Jadi kita mulai aja ekspansi kofaktor ya. Nah jadi kita harus tahu dulu determinan A itu mempunyai rumus AIJ dikali CIJ. Nah, A itu apa, C itu apa? Kita langsung aja kerjain biar lebih paham aja ya guys. Jadi
eh jadi dalam ekspansi kofaktor itu, aku dulu pas SMA kayak sering banget dapet soal yang kayak jawabannya itu bisa aja aku pakai C12, terus nanti lanjutannya C23, terus lanjutannya C34 gitu. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa ya, guys. Tapi aku punya tips yang aku pakai di semester lalu itu adalah aku pakai satu aja. Jadi kalau aku mau fokus di baris, ya aku akan pakai C11, C12, C13, C14. Jadi aku bakal pakai baris terus-terusan. Jadi apa ya? Jadi kayak memudahkan aku aja. Ataupun kalau kalian mau pakai yang kolom juga nggak apa-apa. Jadi kalian pakai C11 contohnya. Terus nanti kalian pakai C21, C31, C41. Jadi teman-teman itu pakai kolom pertama. Mau kalian pakai baris kedua, baris ketiga, keempat, terus-terusan juga nggak apa-apa. Ini terserah kalian mau pakai yang gimana. Karena jawabannya bakal sama. Karena ibarat tuh matriks itu hasilnya tuh mau dimanapun itu bakal sama. Jadi kayak mereka tuh punya kesinambungan gitu gitu. Jadi aku tuh sukanya pakai baris. Dan tips dari aku lagi adalah kalau kalian mau ngerjain ini, itu tuh cari yang nolnya tuh banyak banget. Nah, karena kebetulan ini nolnya sama-sama ada dua, jadi aku pakai aja yang baris pertama aja deh gitu. Biar cepet gitu. Jadi kita langsung aja ya. eh Kerjain. Itu adalah sebuah tips dari aku. Oke. Nah, oke. Aku bakal mulai dari ngekofaktor si C11. Nah, karena si ini tuh kita bakal ngambil yang ini. Oke, ini. Dan kita bakal ngambil ini. Berarti kita bakal fokus ke sini dong. Karena kan kita udah ngambil si baris pertama sama kolom pertama. Jadi teman-teman tinggal fokus ke sini. Dan caranya adalah min 1 di 1 tambah J, terus ini C, itu determinan IJ, gitu. Min 1, IJ-nya dari mana? Dari sini. Ini kan 1 sama 1. Terus 1 tambah 1. Determinannya itu adalah 0, 0, 1, 3, 2, 5, 5, 0, 0. Nah, teman-teman, jangan anggap remeh ya guys. Ini min satunya kayak ngapain dipeduliin, kita peduli dengan determinan. Jangan anggap remeh guys. Ketika kalian tidak melihat itu, maka niscaya jawaban kalian agak-agak nanti. Oke. Terus teman-teman, tadi kan aku bilang ya, cari yang nolnya paling banyak. Kenapa cari nol yang paling banyak? Kalau misalnya nih, kan ada A sama C. Jadi kan kalau misalnya di sini, itu tuh untuk penyelesaian determinannya, itu bakal make A sebagai koefisiennya atau untuk angka di depan si matriks ini, dan bakal dikaliin sama hasil matriks yang ada. Jadi ini 0, 1, terus ini ada 3, 2, 5, 5, 0, 0 gitu. Nah, kalau misalnya ada 0, kan dikaliin 0 mau matriksnya segimana-gimananya ya, dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Terus kalau misalnya dikali 1 baru berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya makin banyaknya 0 di baris itu atau 0 di kolom itu, kalian bisa ngerjain 2 matriks doang atau 3 matriks doang gitu kalau misalnya 0 1 gitu. Tapi aku jarang sih ngeliat soal cuma ada sih satu doang angkanya, jadi kayak 3 0 gitu. Nah, itu juga boleh kalau misalnya kalian milih yang itu. Intinya biar cepet aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu kayak nggak mungkin satu angka doang dikerjain. Nah, boleh tuh teman milih yang 2 0, duanya ada angka lain. Sebentar. Oke. Lanjut. Jadi aku udah ngambil yang 2, terus aku sekarang ngambil yang si 3 dong gitu. Jadi yang 3 ini yaitu baris C 1, 3. Jadi sekarang itu kita nggak kesini lagi, tapi kita akan fokus ke oke. Kita bakal fokus ke kolom ketiga. Oke. Jadi kita bakal pakai matriks yang
tidak dilingkarin ya. Jadi kita bakal bikin min 1, I tambah J berarti 1 tambah 3 ya. Terus ini 3, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 0. Nah, dan di depannya itu ada 3. Nah, jadi 1 tambah 3 itu 4. Jadi kan hasilnya bakal positif ya. Jadi ini tuh 3, 3, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 0. Yes, begitu. Nah, kita udah dapet nih matriks yang ini sama yang ini. Apakah pekerjaan kita sudah selesai? Tentu tidak. Lanjut lagi. Nah, situ kan udah ketahui ya, kita itu ada 2. Kita bakal langsung ke determinan, kita langsung kerjain si determinannya karena kita udah dapet 3 kali 3 gitu. Nah, jadi kita bakal nge-ekspansi kofaktor lagi. Jadi ini sama ini tuh kita gitu. Jadi dapet 0 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 10. Set, gitu. Dapat ini dari mana, Kak? Jadi kita apa ya? Harus ngeekspansi dulu si apa ya? Si kofaktornya. Bentar, aku lupa ngejelasin dari yang dari awal. Set, set. Oke. Nah, jadi kayak aku bilang tadi kita ngeekspansi lagi untuk 2 kali 2. Nah, kayak aku bilang pilihlah yang nolnya banyak. Jadi kita bakal pilih yang ini. Nah, baris pertama. Dan BTW kalau misalnya kita bakal ngerjain baris kedua atau baris ketiga dengan baris kolom kedua dan kolom pertama sama kolom kedua kan itu kan 0 ya. Jadi kan mau gimana pun tetap 0 gitu. Jadi berarti kita tinggal fokus ke si 1 aja. Jadi dapatnya itu ada 3, 2, 5, 0. Lalu udah selesai nih di sini. Kita geser ke sini. Nah, itu kan ada 3 sama 1 ya. Jadi kita bisa bikin di sini tuh ada tambah 3. Ini kita kurangin. Itu ada 3. Nah, oh ya jangan lupa ya, ini tuh 1 itu sebenarnya taruh di depan. Jadi ini kayak 1, terus ini kayak dalam kurung. Gitu. Jadi kayak dikerjain dulu yang di dalamnya. Terus 3, berarti kita bakal fokus ke sini sama ke sini. Jadi diambil yang 3 ini, terus ada sisanya 3, 5, 5, 0. Nah, terus ini ditambah. Kenapa ditambah kok tahu gitu? Ya, karena kan kita nggak bakal ngambil baris pertama kolom ketiga. Jadi 1 tambah 3 itu 4 ya. Jadi udah tau lah ini bakal positif. Dan ini 1, terus itu berarti kita sekarang udah di sini. Jadi kita bakal fokus ke 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Alright, langsung saja kita sudah mendapatkan determinan 2 kali 2-nya. Jadi kita langsung determinan A sama dengan 2 dalam kurung 3 kali 0, 0. 5 kali 2 min 10. Jadi kalau misalnya kayak biasa lah, kalau misal ke kanan itu positif, ke dari bawah ke atas itu bakal dikurang 0 kurang 10. Jadi ya jangan lupakan juga ya guys, tadi ada 0 yang di depan. Jadi ntar terbalik. Jangan terbalik deh. Oke, yang ini yang 0 ini 0. Kenapa dikurang 0, Kak? Karena ada di 2. Jadi kan C1 2, 1 tambah 2 itu 3. Karena ganjil pasti negatif. Jadi min 2.
ditambah karena ada di baris 1 kolom ketiga guys. Terus lanjut itu ada 0 dikurang 10. Set. Oke, lanjut itu ditambah 3. Tambah 3. Terus ini dalam kurung 3 dikali 3 kali 0 itu 0 dikurang 25. Terus kurang 0 ditambah 1 dikali 2 kali 5 itu 10 dikurang 12. Nah, perlu diketahui teman-teman harus teliti dan tulis nolnya. Jangan tidak peduli gitu. Jangan tidak peduli guys. Karena itu bakal ngaruh ke negatifnya. Bayangkan. Contoh nih kita kerjain yang 2. 2 dikali 0 kurang 10 kan min 10 ya guys. Min 10 ditambah. Nah, ini kan udah selesai nih, dikira udah selesai nih gitu. Belum guys, jadi ini 0 kurang 0 itu berpengaruh. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi min sama min ya tetap min sih, tapi kalau tiba-tiba ada plus kan jadi ngaruh ya. Jadi jangan jangan dihiraukan, harus tetap ditulis juga. Jadi min terus ditambah 3 kali 3 itu ada min 25, terus dikurang 10 ditambah min 2. Udah nih kita tinggal ngerjain perkalian penjumlahan biasa. 2 kali min 10 terus ditambah 3 kali min 25 itu min 75. Ntar nih kursornya mana nih? 3 itu min 75 terus dikurang 2, langsung aja guys, min sama bin kan juga min ya, terus sama dengan min 20 ditambah 3 kali min 75 kali min 2 itu kok dikali min 75 dikurang 2 jadi min 77, terus min 20 tambah ini ya jadi min 231, langsung saja set min 251. Cerdas, udah dapat nomor 2 gitu. Soal singkat jawaban gitulah gitu. Untuk nomor 2 masih ada yang kurang paham kah atau sudahkah aku sudah bisa? Kalau misalnya bisa, ketik bisa di kolom komentar. Atau kalau belum paham, raise hand, ajukan untuk ngomong, terus tanya lebih baik. Atau ada teman-teman yang mau nanya di kolom chat, juga tidak apa-apa. Yo, yang typing nih. Ini rame 39 orang. Bisa lanjut atau tidak lanjut, atau mau tanyain. Aku sama Islam, wah bagus kalian berdua. Aman gak bisa? Aku sama Farel Abner aman. Oke, bagus. Absen semua guys, satu angkatan deh bilang aman. Aku dan satu angkatan aman. Aman gak? Kamu not sure aja. Yang 0 di skip karena kofaktornya kan 0. Jadi nanti hasilnya 0 gitu ya kak. Yes, bener banget. Jadi kalau misalnya nih, aku gedein aja. Ini 0 ya. Jadi tuh karena kalau misalnya dia 0,
bakal kalau misalnya dia dikali ini kan ini ada 2 ya, jadi bakal berpengaruh. Tapi kalau misalnya ini 0, kan ini nanti bakal diolah ya. Nanti kalau diolah terus dikali 0 ujung-ujungnya juga bakal 0. Jadi daripada mempersulit, nah langsung aja bikin 0 gitu. Tapi kalau misalnya tentang masalah harus ditulis atau tidak ditulis itu pas kalian udah ngerjain di determinannya. Jadi pas itu jangan apa ya diacuhkan gitu. Kayak contohnya kalian di bagian ini, terus kalian nggak nulis min nolnya ini. Nah itu nanti bakal nyusahin kalian gitu. Jadi kayak ini gimana gimana gitu. Jadi kok bisa jawaban dia min, aku jawabannya negatif. Kok gitu. Jawaban dia min, aku positif gitu. Terus kayak dia jawabannya positif, aku negatif gitu. Jadi untuk menghindari kayak gitu aja. Apakah Muntedev dengan foto profil Alonso aman? Emang berbahakah? eh, Emang berbahaya kak kalau nolnya nggak ditulis? Kak mau plus 0 atau min 0 nilainya nggak akan berubah. Nah, ini tuh sebenarnya tricky ya. Jadi biar lebih detail aja dan teman-teman itu nggak ketinggalan aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, tapi kalau kataku sih jangan di-ignore ya guys. Kalau misalnya nanti kalian ngerjainnya tiba-tiba kalian ngilangin nolnya twing gitu. Nanti eh apa ya? Kalian nanti lupa detailnya aja gitu. Jadi nggak enak gitu. Bentar. Kak, itu tadi min satunya dari mana ya? Min satu. Oh, ini. Min satu yang ini kah? Make sure saja. Min satu yang ini kah? Oke. Min satu itu datang dari rumusnya guys. Jadi untuk kerjaan itu kalian harus pakai min satu kali determinan IJ. Jadi kalian biar tahu tuh si matriks ini tuh bakal negatif atau positif gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu yang plus minus ini sebenarnya kan udah nggak perlu pakai itu ya guys. Jadi kayak ya udah kalau misalnya dia di baris 1, kolom 1 berarti udah 2, berarti ini mah positif gitu. Kalau ini mah negatif. Jadi kan nggak perlu pakai ini. Jadi kan udah tahu gitu. Kalau dia berada di kolom 4 baris 4 itu kan ada 0. Terus ada positif. Berarti ini bakal 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 tambah nih gitu. Jadi bisa kalian hiraukan, tapi kalau misalkan udah tahu plus minus plus minus plus minus plus minus baik lebih mudah gitu. Oke. Jadi teman-teman yang nanya ini udah pada aman gak ya? Aman, aku dan 39 orang lainnya aman Kak. Oke, berarti ada sekitar 2 orang lagi yang belum kita tahu. Aku dan kelas A terakhir aman, aman, aman Kak. Aman Kak. Ini Inochitsu-chan gak aman. Kenapa gak amannya di mana, Bos? Kasih tahu, Bos. Dan orang yang thumbs up satu orang ini Itu kayaknya maksudnya negasi nggak aman, artinya aman gitu. oh Terus alah. aku Ini ya terlalu logika informatika guys, jangan gitu dong. Aman Kak, itu kan ada ya deh Wang Inochitsu-chan. Siap. Haha, lucu banget kamu. Aku tertawa terbahak-bahak. Oke. Udah jangan berantem. Lanjut aja di bentar. Gak respect ya. Udah, stop. Langsung saja kita ke soal nomor 3, yaitu adalah inverse matrix. Nah, jadi kita bakal disuruh cari si inverse matrix dari si matriks A gitu. Nah, apakah ini jawabannya bakal sulit? Belum tentu. Jadi kita kan udah dapat nih 3 kali 3, udah enak banget nih 3 kali 3. Jadi nggak perlu diekspansi ke faktor lagi gitu. Nah, kita perlu tahu nih kalau misalnya rumus dari inverse itu adalah 1 per determinan A. Kok X sih? A
determinan A dikali sama adjoint oke. Jadi inverse itu begini, ya sama aja kayak gimana kita mengerjakan yang tadi. Jadi kita langsung saja aku kerjain yang bagian baris 1. Aduh, ini kursornya 2. Ini kita determinan dulu ya. Kita determinan dulu. 2 dikali 2 dikali ini dulu 4 min 8 3 sama 7 ini kita eksekusi dulu. Jadi dapatnya 28. 4 kali 7 itu 28 ya. 3 kali min 8 itu min 24. Oke, dikurang. Kan karena dia ada di baris pertama di kolom kedua berarti dia bakal negatif ya. Jadi 4. Terus itu ada berarti ada sebentar. Aduh. Ini tuh sebenarnya 6 ya. Mana sih ini? Sebentar, ini bukan 0 di soal bawahnya bukan 0. Sebentar, ini susah banget kursornya, mohon maaf. Yes, sir. Ini tuh 6 ya, guys, bukan 0. Nanti aku perbaikin lagi kalau mau ngirim ke kalian. Jadi itu tuh bukan 0, tapi itu 6. Maafkan teman kita yaitu ChatGPT yang salah generate. Jadi ini tuh 42 kurang min 8 ditambah, aduh banget kursornya, tambah min 5 dikali 18 kurang 4. Kayak biasa aja. Banget. Sama dengan 2 kali 5 2. Terus ini kurang 4. 42 kurang 42 ditambah 8 itu 50 ditambah min 5 ini 5. 18 kurang 4 itu 14. Terus dikali-kaliin masing-masing. 2 kali 52 itu 104. Sumpah jelek banget. Ya 2 kali 52 itu ada 104. Terus dikurang 4 kali 50 itu 200 ditambah min 5 kali 14 itu min 70. Terus dikurangi aja 104 dikurang 200 min 270 terus 70 104 dikurang 270. Ini min 200 dikurang 70 kan berarti sama-sama negatif ya, ditambah aja. Terus 104 dikurang 27 itu ada min 16. Wait.
Oke. Gimana sekarang? Oke. Min 166. Oke, jadi kita dapat determinan dari si A. Itu sama aja ya guys, kayak kofaktor yang tadi. Jadi nggak susah untuk ngejawabnya. Lanjut. Terus kita bakal nentuin si adjoinnya. Jadi kan udah dapet nih si determinannya untuk ngisi 1 per determinan A. Jadi, oh my god. Jadi ini 1 per, wait. Ini 1 per determinan A itu 166, min 166. Jangan lupa minnya ya guys. Terus sama dengan adjoin dari A. Wait. Adjoin dari A. Sebentar banget nih. Swear. Susah banget. Oke. Sangat tidak responsif sekali ya. Jadi sebentar ya guys. Oke, ini 1 per min 166. Nah, jadi tinggal cari adjoin dari si A-nya ini. Nah, gimana caranya? Yaitu tinggal kalian cari dari masing-masing si C11, C11, C12, C13. Jadi masing-masing kalian selesaikan gitu. Jadi ini susah banget lagi. 1 min 1 per 66 itu adjoin. Sorry banget guys kalau misalnya jelek banget. Oke, enak banget dilihat. 2, 4, min 5. Wow. Oke. Aku menyerah. Pakai cursor saja. Jadi adjoinnya itu kalian tinggal apa ya bilangnya? Pertama itu kalian harus ngekofaktorin setiap apanya? Setiap si ini untuk bisa ngejawab adjoinnya. Jadi aku langsung pakai ini aja deh untuk ngemudahinnya. Serius. Seru banget. Itu jadi adjoinnya adalah contohnya itu C11 ya. Berarti ada 4 terus kecil banget.
itu ada 4. Oke, itu ada 4. Terus ada min 8 sama 3 sama 7. Jadi tuh kalian harus kerjain satu-satu gitu loh guys. Jadi kalau misalnya C1 sama 17, berarti kalian harus ngerjain yang 4 min 8 3 7. Nanti kalau misalnya kalian kerjain C12 berarti ada 6 min 8 1 sama 7. Kalau misalnya nanti kalian ada determinan dari si C21 berarti kalian baris kedua dan kolom ke-1 berarti ada sisanya itu 4 min 5 sama 3 sama 7. Jadi kalau misalnya kita kerjain ini kalian ikutin ya guys, karena ini lagi jelek banget. Jadi kalau misalnya C11 itu kalian bakal dapet C11 itu kan bakal ada si 4 min 8 sama 37. Berarti 4 kali 7 itu ada 28 dikurang sama 3 kali min 8 yaitu min 24. Jadi hasilnya itu adalah 52. Aku terus min 52. Terus kalau misalnya C12 berarti itu kan udah negatif ya. Jadi negatifnya udah di luar. Terus itu C12 berarti ada 6, terus ada 6 min 8 sama 1 sama 3. Jadi 6 kali 7 itu 42. Terus dikurang sama 1 kali min 8 yaitu min 8. Jadi 4 kurang min 8 itu itu 42 dikurang min 8 itu 50. Terus ada di depannya itu ada minnya, jadi sama dengan min 50. Min 50. Terus C13 juga kayak gitu. C13 juga gitu. Itu positif. Jadi 18 dikurang 4 itu sama dengan 14. Terus lanjut lagi C14 enggak. C14 itu ada kok C14 kan tinggal 3. Sorry. C21 itu berarti baris kedua kolom pertama itu udah negatif. Ingat tadi. Terus berarti ada min 28 dikurang min 15 sama dengan min 43. Min 43. C22 itu positif, jadi 14 dikurang min 5 sama dengan itu 19. Terus C23 itu negatif, berarti 6 kurang 4 sama dengan
666 set itu wait C23 2 3 2 oke 6 4 itu wait. Dua, jadi jawabannya min 32 dikurang min 20 sama dengan 14 C 32 itu sama dengan wolf C32 itu negatif, berarti ada negatifnya di luar, berarti min 16 dikurang min 30 sama dengan min 14. Terus lanjut lagi C33 oh my god sebentar. Bentar guys. Ini lanjut. Itu ada C33 C33 itu positif, berarti tinggal 8 dikurang 24. Oh my god. Grace, itu ada yang tanya di kolom chat, Kak, itu C31 bukan negatif 12, Kak. Apakah mau dijawab langsung atau nanti aja? Banget, suaraku udah balik, udah kelihatan jelas nggak ya? Masuk keras Oke, banget. thank you so much. Silakan. Sorry banget teman-teman. Ya, sorry banget teman-teman. Aku tadi sedikit menghilang dan saya kembali. Jadi teman-temannya yang keluar
diajak-ajakin lagi dong, ayo ayo ayo. Oke. So sorry banget teman-teman. Aku nggak tahu cepat chipsetnya pengen sama sekalinya nemenin. Oke, kita lanjut saja ya teman. Nah, jadi kan tadi tuh aku udah dapat bin 146. Jadi perlu aku recall lagi atau teman-teman udah paham banget kayak tak lanjut aja gitu. 4 orang yang kalian. Aku lanjut aja atau aku ulangin lagi nggak dijawab bin 166, mungkin ada teman-teman yang baru join atau teman-teman yang lupa tadi. Kalau aku ketinggalan pas cari data. Oke, deh aku mulai aja dari awal sebagai permintaan maaf buat ke kalian. Oke. Semuanya dulu. Oke, jadi cara cari determinannya itu masih sama kayak cara cari determinan yang tadi. Karena 3 kali 3. Nah, jadi itu determinan A. Nah, jadi kalau misalnya, ini 6 ya guys, sekali lagi nggak 0. 2, 4, min 5. Jadi teman-teman itu, eh, apa ya, fokus ke baris ini aja. 2, 4, min 5. Jadi teman-teman bisa 2. Kalau misalnya teman-teman ngambil 2, berarti kalian harus fokus ke baris ini dan ke kolom yang ini. Jadi ini ibarat dihapus aja, sisanya 4, min 8, 3, sama 7. Jadi aku upload dulu yang dulu. Oke. Nah, jadi 2, 4, min 5 ini tuh jadi patokan aja. Jadi ada 4, ada bin 8, 3, sama 7. 4 kali 8 itu 28. Dikurang 3 kali min 8, yaitu min 24. Oke. Terus aku kurang 4. Kurang 4-nya itu dapat dari mana? Karena kayak tadi 4 plus ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini min. Yes, sir. Nah, jadi teman-teman udah plus min plus oh, maaf. Jadi ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, plus min, ini plus, min, plus. Nah, gitu. Jadi, kenapa ini min 4, bukan 4, karena ini tuh min di baris 1, kolom kedua. Jadi, kalau 42 dikurang dengan min 8, ditambah dengan min 5, pada tadi min 5-nya itu ada di daerah positif, dan dikali 18 kurang 4. Oke, teman-teman tinggal jumlahin dan kurangin kayak biasa ya. Ini 2, 8 kurang min 24 berarti ditambah, berarti 52. Ini dikurang 4, 42 dikurang 8 jadi 42 ditambah 8 itu 50. Terus ditambah kurang 4 itu 14. Terus udah tinggal dikaliin aja. 104 dikurang 200 dikurang 70 sama dengan 104 dikurang 270 sama dengan min 166 gitu. Jadi kita dapat si determinan A. Jadi kalau kita tulis lagi inverse 1 per min 166. Jangan lupa minnya ya. Dan adjoin dari si A. Nah, cara cari adjoin A itu adalah kita cari si inverse, bukan inverse, determinan dari setiap bukan determinan dari setiap baris dan kolom. Jadi yang bakal panjang. Jadi 1 per min 16. Nah, sini aku tulis aja langsung di sini. Oke. Ini kan positif ya. C1, 1. Nah, berarti itu ada C1, 1.
C1 1 ada 4 min 8 3 7 ya sama aja kayak kita tuliskan sini. Jadi ada 28 dikurang 2 4 gitu. Nah, terus di selanjutnya itu ada min, karena itu min C12 itu 42 dikurang min 8 terus ditambah teman-teman kalau misalnya aku ada salah itu kasih tahu, soalnya aku ngitung manual. Jadi ini plus C13 berarti kalau kolom ketiga ada 4 6 4 1 3. Jadi 6 kali 3 itu 18 dikurang 4. Oke, lanjut. Sini tuh di sini tuh negatif C28 dikurang min 15. Terus ditambah C22 14 dikurang 5. Dikurang bukan dikurang negatif C23 6 kurang 4. Oke. C23 2 3. Lanjut ini positif C31 berarti min 32 kurang min 20 terus dikurang C32 min 16 dikurang min 30 positif C33 8 kurang 24. Nah, jadi gini, jadi kalian bakal dapat matriks sebanyak ini, nggak sebanyak ini. Maksudnya bukan berarti susah banget, enggak. Usahain aja, kayak biasa kalian mengurang atau menjumlahkan. Jadi kita bakal dapat 24 itu ada 52 terus negatif 42 tambah 8 itu ada 14 28 ditambah 15 itu min 43. Jadi kenapa enggak positif karena di depannya ada negatifnya. Terus 14 tambah 5 itu 19. 6 kurang 4 itu 2. Berarti min 2. Terus ini ada min 12, min 14, dan min 16. Oke, kita udah dapat matriksnya kayak gini. Terus kita tinggal transpose matriks. Yaitu berarti kalian itu ngubah baris dari kolom jadi baris. Jadi ada 52, terus itu min 43 sama min 12. Terus ada min 50 sama 14. Terus ada 19. Terus ada min 2, min 14, min 16. Oh, wait. Ini bertukar juga. Oke. Nah, terus udah gitu, kalian udah tinggal kerjain pakai inverse saja. Jadi 1/166 dikaliin ke si yang udah kita ubah tadi. Jadi 50, 19, 14, 14, 16. Jadi
Ini tergantung, kayaknya nggak akan sih. Jadi nggak mungkin kalian kayak disuruh menyederhanain ini, ya mungkin. Jadi kayaknya nggak akan. Tapi kalau kalian bikin kayak gini sih udah bener ya. Kalau aku ngejawabnya kayak gini kemarin dan aman banget. 166, 19 1/66, min 14 1/66, min 12 1/66, min 12 1/66, dan min 16 1/66. Udah, itu udah dapat inverse ya. Jadi jawabannya segitu. Kalau kalian berniat nanti, kalau misalnya kalian nanti ujian dan kalian berniat untuk aku ingin mengubahnya, gak apa-apa. Kalau kalian jawab pertanyaan ini gak apa-apa. Tapi ada baiknya make sure, jangan 100% dari aku. Tuh. Dan sudah poin lah kalian sudah dapat. Kak, yang matrix akhirnya ditranspose ini kan? Yes, bener banget. Dia. Oke teman-teman, ada yang apa? Kak, saya boleh kelas pembahasan nggak ya? Minta diajarin cara OB sama OBE itu ada cara cepatnya nggak ya? So far sih, maksudnya kayak ada cara cepat untuk kerjaan OBE kah? Biasanya sama Pak Budi pakai, oh jadi OBE itu kalian dari persamaan terus diubah ke matriks kah? Ya nggak sih? Biasanya sama Pak Budi pakai OBE kalau aduh OBE ya. Mungkin aku bakal cari-cari dulu sih, soalnya kemarin sih nggak ada ya kalau aku sama Pak Niko. Gimana. Yes, and obeying first determinant dulu Kak, soalnya Pak Budi ini demen cara OBE. Oke, nanti mungkin aku, kalau misalnya aku dapat, aku kirim Zaki typing apa Zaki, dan Flinder, dan aku. So sorry. Ayo aku nunggu typing kalian. Kak, transportnya boleh diulang nggak ya, Kak? Oke. Nih. Wah, lag, Kak. Ini pesannya di lag. Oh, oke. Jadi tuh transpose itu tinggal gimana kalian ngubah si baris, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi eh simple aja. Jadi kalian tinggal ubah yang si min 43 sama min 12 ini jadi baris aja gitu. Jadi gitu, min 43 sama min 12. Gitu juga min 50 sama 14. Itu berubah jadi baris. Jadi kolom. Jadi min 50 sama 14. Begitu. Dan berlaku untuk kesemuanya gitu.
Oke, ada lagi guys yang mau ditanya? Itu tadi ya benar dibalik C23 sama C32 itu dibalik. Oke. Ya teman-teman nggak ada pertanyaan lagi. Nah, untuk nomor 4 ini sangat mudah ya, kalian tinggal pakai eliminasi substitusi, tinggal aku pakai di sini langsung aja pakai persamaan 2, ini 1, ini 3. Aku pakai persamaan 2 sama persamaan 1. Jadi X tambah Y dikurang Z itu 26. Terus ini X tambah Y ditambah Z itu 20. Terus ini itu udah, ini aku habisin, ini kurang, ini berarti terus aku habisin yang Y ya, yang Z aja. Ini itu ditambah, ini habis, ini sisa 3X, ditambah 2Y, sama dengan 46. Terus udah dapet ada persamaan baru, itu persamaan keempat. Terus ada, kita pakai persamaan 3 sama persamaan 2, 3X tambah Y ditambah Z, 46. Terus 2X ditambah Y dikurang Z, 6. Terus tinggal ditambah. Terus ini habis, ini 5X ditambah 2Y sama dengan 72. Kita pakai persamaan kelima sama keempat, itu ada 5X ditambah 2Y sama dengan 72. 3X ditambah 2Y sama dengan 46. Lebih kurang, ini habis, ini berarti 2X sama dengan 72 kurang 46 itu 13. 26 ya, X baru itu 26 kurang lebih itu 13. X-nya dapet, tinggal cari Y-nya. Aku pakai persamaan ketiga, 3 dikali 13. Terus aku pakai persamaan keempat, 3X tambah 2Y sama dengan 46. Terus ditambah 2Y itu 46. 3 kali 13 itu 39. Dan ditambah 2Y sama 2Y 46 kali 9. Y itu sama dengan 7. Terus 2. Y sama dengan 7 per 2. Tapi 2 per 7 itu udah banget, sudah dapat 3,5. Nah, sekarang tinggal cari X-nya. Aku pakai persamaan yang X tambah Y aja. X tambah Y tambah Z. Itu persamaan pertama. X-nya 13 ditambah 3,5 ditambah Z sama dengan 20. 13 tambah 3,5 itu 16,5 ditambah Z sama dengan 20. Z sama dengan 20 ditambah 16,5. Z sama dengan 3,5. Jadi kita dapat Z, Y sama X. Itu untuk nomor 4. Gampang sekali nomor 4. Ada yang masih kurang paham untuk nomor 4? Aman guys, aman guys. Amankah?
Nomor 4 apa masih ada yang kurang gitu? Aman, Kak. Oke. Misalkan aku keren. Aman, Zaki aman. Boy aman. Aman, Kak. Oke. Han, mantap. Nyaman. Cara nulis himpunan penyelesaiannya gimana, Kak? Oh, aku kerjanya gini X, iya sama Z, 3,5, iya sama X. Aku kemarin gitu kerjanya. Tinggal gitu aja. Apa ada cara lain, teman-teman, yang diajarin? Cara Kramer? Oh, enggak. Oh my God, aku kerjanya gitu lagi. Kramer sama ya Kak. Logo. Aku coba kerjain nanti, aku coba semua deh. ESN Exit ini, Taipei. Ada lagi, coba. Kalau nanti untuk cara Kramer sama OB-nya nanti aku siapin aja. Santai. Ada lagi guys yang mau ditanyain dari nomor 1 sampai 4, kayak aku ketinggalan, aku nggak tahu, aku belum paham. Kalau ada lagi guys, atau udah cukup? 3,5 Y sama dengan 3,5. Nah, X-nya itu tinggal substitusi aja pakai persamaan pertama, itu ada X tambah Y tambah Z sama dengan 20. Tinggal disubstitusi aja, ada X 3,5 ditambah 3,5, yaitu 7, sama dengan 20, berarti X 20 kurang 7, sama dengan 13. Gitu untuk si OBE. Jadi, OBE itu mudah ketika teman-teman itu tinggal nyari angka yang dimana teman-teman tuh bisa kayak dihabisin satu sama lain. Jadi teman-teman nggak usah kayak nyari angka-angka yang susah, fokus fokus aja ke angka yang ada di sini. Oke, soal ini kan soal ya. Fokus aja ke angka yang mau dihabisin di sini. Jadi ketika teman-teman ini udah nol, ini udah nol, nah ini tuh kayak pasti tinggal cari yang ini, atau enggak yang ini udah nol, tinggal cari yang ini. Kalau yang ini nol, ini udah nol, tinggal cari yang ini. Jadi ya apa ya, cari cara achieve-nya gitu. Dan cara termudah itu adalah dengan ngehasilin ini dulu. Ngehasilin ini jadi kayak udah tahu gitu loh jawabannya. Jadi kayak, oh ketika jawabanku segini, ketika aku pakai OBE dan jawabanku segini, berarti jawabanku benar gitu. Itu sih untuk OBE. Bisa dibilang cara cepet, bisa dibilang enggak juga gitu. Enough guys, atau ada yang mau ditanyain?